assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Bunda Syarla. Nah, sebelum video ini dilanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, kali ini aku bakal cerita ya, bakal sharing tentang pengalaman kehamilan aku di trimester pertama sampai kedua. Jadi video kali ini berbeda dengan video sebelum-sebelumnya. Oke, jadi sebelum aku menikah, aku ini berprofesi sebagai guru di salah satu STIT. Nah, setelah menikah kan dilanjut ya. Aku ngajar seperti biasa lah, karena kan gak ada kendala juga buat gak ngajar. Setelah seling 1 bulanan, aku tuh telat haid, telat menstruasi. Aku cerita dong sama temen di sekolah, tempat ngajar juga. Aku telat haid nih, telat menstruasi nih, gimana ya? Coba dites pack dong, katanya gitu kan. Nah disitu aku masih, enggak paling juga nanti juga besok dapat menstruasi, dapat haidnya lagi gitu. Ternyata kan enggak. Nah setelah seling beberapa hari, karena mungkin aku juga deg-degan gitu, juga takut apa bener gitu aku tuh hamil. Temen aku sampai beliin test pack ke warung terdekat sekolah, cuman buat apa sih, aku tuh biar mau test pack gitu. Oke, setelah itu pas temen aku beli ke warung dekat sekolah itu, dikasih lah kan test pack itu ke aku. Udah nih tes nih katanya, kan kali aja kita nggak tahu, lebih cepat lebih baik dong kalau misalnya kita tahu kita tuh hamil apa enggak. Kebetulan beliau juga lagi hamil gitu, hamil muda. Nah pas aku tes pack iseng kan, ternyata hasilnya positif, hasilnya garis 2. Padahal sebenarnya aku sama suami itu nggak kayak yang setelah nikah kita harus cepet-cepet punya anak gitu, atau setelah nikah kita langsung program gitu, enggak. Tapi aku juga nggak KB, kan ada sebagian orang mungkin yang setelah menikah langsung KB karena ya alasannya itu ada yang berkarir gitu, ada yang ya macem-macem lah alasannya. Cuman aku enggak gitu, aku KB enggak, program juga enggak gitu. Jadi ya udahlah, kita jadiin seadanya aja, sedikasihnya. Ternyata ya ini udah kehendak Allah sih, Allah ngasih cepet gitu. Allah ngasih amanah ke aku sama suami tuh lebih cepet. Aku kosong cuma 1 bulan, terus aku langsung positif hamil, dan taunya itu setelah umur kandungan itu 5 minggu. Kenapa bisa tahu gitu? Setelah 5 minggu aku tuh baru tahu bahwa aku tuh hamil. Mungkin kan kalau misalnya aku tahu lebih awal, mungkin bisa lebih safety gitu akunya gitu. Jadi pas tahu hamil, selama 5 minggu itu ya, selama aku pas belum tahu hamil 5 minggu itu, aku bawa motor pulang pergi dari rumah ke sekolah itu jaraknya 1 jaman. Apalagi kalau misalnya aku kesiangan gitu, atau mungkin perjalanan macet gitu, pasti bawa motornya itu nggak santai karena takut telat gitu kan. Jadi kalau misalnya ada tanggulan ya udah gitu, dihajar aja. Tapi kalau misalnya aku mungkin tahu dari awal, aku bakal lebih safety bahwa aku tuh lagi hamil, bawa motornya pelan-pelan misalkan kayak gitu. Nah setelah tahu garis 2 aku positif hamil, aku bilang dong pas dari pulang sekolah, aku bilang ke suami bahwa aku positif hamil, bahwa aku positif gitu garis 2 gitu. Dia cuman bengong, bilang, iya bun, iya kamu hamil. Terus dia diem kayak orang lemes gitu, apaan sih ya. Ya mungkin dia juga kaget gitu, kok secepat ini gitu kan. Tapi alhamdulillah kita syukurin, kita jalanin masa-masa itu. Sehingga beberapa waktu kan bertambah dong usia kandungan aku. Nah biasanya kan katanya kalau misalnya orang hamil itu mual-mual gitu, terus muntah gitu kan, pusing gitu, lemes. Ya alhamdulillah sih aku nggak ngalamin sampai yang namanya muntah berat gitu, enggak di trimester pertama ya. Tapi kalau misalnya cepet capek, cepet lelah, itu aku rasain banget. Mungkin karena aku juga sambil ngajar gitu, jadi cepet capeknya itu lebih
aduh kerasa lah, jadi pulang sekolah langsung tiduran gitu. Sampai pernah nih ya, mungkin tuh lagi ngerasa nggak enak banget badan, karena ada baby gitu di perut aku kan. Sampai rumah aku tiduran itu dari pulang sekolah agak siang lah kalau nggak salah, siang ya, habis zuhuran. Jadi sampai asaran itu aku cuman tiduran, tapi tidur mah enggak gitu, cuman tiduran aja. Suami aku bilang gini, kamu kenapa sih kok tiduran terus? Aduh itu sakitnya, ya Allah kok dia nggak ngerti gitu kan. Cuman nggak tahu sih, masa-masa kehamilan aku ini lebih sering ke sebel gitu sama suami itu, kesal gitu. Kenapa sih kok ngeselin banget, istri lagi hamil kok nggak ngerti, padahal sebenarnya kayak yang perhatian kamu mau makan apa gitu dia merhatiin, cuman bawaannya nggak tahu kenapa bawaan itu sebel terus gitu sama suami. Nah jadi kehamilan aku di trimester pertama ini ya masih kategorinya masih aman dan standar aja ya, cuman ya lemes-lemes biasa gitu. Nah pas masuk trimester kedua mulai nih mual, nggak bisa cium, kayak masuk mobil aja cuman baru buka pintu mobil gitu udah pusing, udah lemes gitu, udah lemes banget, pokoknya nggak enak baunya. Ada juga nih temen aku, beda-beda sih mungkin bawaan hamil ya. Kalau aku kan lebih ke kayak bau ruangan gitu, baru masuk rumah udah pusing, udah mual, pengen muntah, tapi nggak sampai muntah gitu, nggak sampai muntah banget, cuman mual, pusing, lemes jadinya kayak gitu. Jadi kayak bau ruangan, bau mobil itu aku anti banget pas masuk ke trimester kedua. Tapi ada juga kan ya yang katanya kalau misalnya nyium bumbu apa ya, harum-harum bumbu gitu yang tajam langsung mual. Nah kalau aku kebalikan, justru lebih seneng, aku malah seneng kayak nyium bumbu masakan gitu, malah seneng gitu daripada kayak nyium ruangan rumah sendiri, itu malah bikin pusing, mual, gak karuan ya. Terus pas masuk ke 4 bulanan ya, pas masuk 4 bulan barulah aku merasakan yang namanya muntah semuntah-muntahnya, tapi cuma 1 kali itu aja gitu. Pas itu aja muntah sampai bener-bener ya pokoknya muntah itu sampai kayak semua keluar gitu isi perut. Habis makan semua makanan itu keluar gitu, pusing, muntah, ya pokoknya segala macam. Di trimester kedua ini pas 4 bulan ya, kerasanya itu lebih nikmat lah ya, kehamilan di trimester kedua. Nah terus pas masuk ke trimester ketiga, yang dirasa itu lebih nikmat. Kenapa lebih nikmat? Ya karena kita kan kalau lagi hamil itu ada fasenya ya. Misalnya di semester pertama posisi tidur harus kayak gimana, trimester kedua posisi tidurnya harus kayak gimana, begitupun dengan trimester ketiga. Nah di trimester ketiga ini lebih nikmat. Karena apa? Karena perut kita makin besar, terus mau tidur juga posisi kanan kiri udah bingung gitu, sakit punggung, panas. Sampai pernah aku tuh mau tidur aja nangis dulu karena bingung gitu mau posisinya tuh kayak gimana. Telentang katanya jangan gitu, kalau misalnya udah trimester ketiga kan nggak boleh katanya ya, babynya takut apalah gitu, aku lupa, pokoknya dikasih tahu sama bidan. Nah bagusnya itu miring kanan atau miring kiri. Sedangkan kalian bisa ngerasain lah semalaman itu kalau misalnya tidur cuma satu posisi, misalnya cuma miring kanan aja pegalnya kayak gimana, miring kiri pegalnya kayak gimana. Dan saking aku nggak pewe gitu dan biasa tidur telentang ya sebelum hamil, atau bahkan tengkurap gitu aku tuh kalau tidur, karena nggak boleh ya. Aku tidur tuh duduk kanan kiri sama di belakang punggung, di punggung ini ditaruhin bantal gitu biar empuk. Aku tidur duduk sampai pas mungkin aku udah ngantuk-ngantuknya banget, udah lelah-lelahnya banget, aku sampai tidur kayak gitu, udah kayak mau ngejungkel gitu ke depan. Suami ngelihat, kayaknya dia cerita suami ngelihat, terus sampai dipakein pakai bantal leher kayak gitu, terus sampai segitunya karena bingung posisinya harus kayak gimana yang enak gitu.
Jadi, nah terus kan pada masa kehamilan itu kan kita wajib banget kan rutin gitu kontrol ke bidan atau ke dokter 1 bulan sekali ya, itu harus dan wajib karena kita juga tuh harus minum vitamin untuk apa, untuk babynya gitu, pertumbuhan babynya kita juga dikasih vitamin mau dari dokter atau mau dari bidan. Nah kebetulan aku ini jadi 1 bulan itu cek 2 kali ke bidan sama ke dokter. Kenapa double gitu, karena ya malum lah anak pertama, penasaran. Jadi setelah ke bidan nih, misalnya kata bidan babynya bagus kok misalnya gitu, perkembangannya juga berkembang gitu baik, aku tuh masih belum puas gitu. Masa gitu aja, kan mungkin kalau di bidan kan biasanya cuma lewat lisan ya, cuma diomongin. Beda sama di dokter kita pakai USG kan. Nah kalau misalnya udah di USG kan aku nggak penasaran dari beratnya, berat babynya, terus besarnya gitu ketahuan dari USG. Jadi sebulan sekali aku sama suami pasti dan wajib itu ngecek USG, pakai USG ke dokter. Oke, dari semester pertama sampai ketiga aku ini cek rutin ke dokter untuk USG untuk melihat perkembangan babynya dan beratnya berapa gramnya gitu. Jadi untuk kalian yang misalnya lagi hamil nih, masa-masa kehamilan, jangan malas buat cek ke bidan atau ke dokter karena itu penting banget biar apa ya, kita tahu gitu perkembangan dan posisi janin ini di mana. Apalagi udah trimester ketiga, itu wajib banget untuk kontrol lebih sering kan. Kalau misalnya 2 trimester ketiga kan kita tuh kontrol 2 minggu sekali ke bidan atau ke dokter karena udah mendekati melahirkan. Nah seperti itu ceritaku. Nah tunggu lagi video selanjutnya. Nah oke, segitu dulu ya pengalaman aku di masa kehamilan trimester pertama sampai ketiga. Nantikan lagi video aku menjelang lahiran. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.